Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Fitrah, NIM 1908754, jurusan Kepelatihan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan membahas tentang fisiologi suhu dan lingkungan olahraga untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah fisiologi olahraga. Baiklah, langsung saja masuk ke slide yang kedua. Peningkatan suhu lingkungan berpengaruh terhadap performa tubuh pada saat melakukan aktivitas olahraga. Suhu lingkungan yang terlalu rendah atau 10 derajat Celcius plus 1 derajat Celcius dan terlalu tinggi 37 derajat Celcius mampu meningkatkan kadar asam laktat lebih tinggi serta proses oksigen intake atau VO2max yang kurang optimal. Pada suhu ruangan yang tinggi, tubuh mengalami peningkatan suhu tubuh lebih tinggi dan tekanan terhadap kardiovaskular lebih tinggi, sehingga mengakibatkan proses dehidrasi lebih tinggi sebagai bentuk perlawanan terhadap peningkatan suhu. Slide ketiga, fisiologi suhu dan lingkungan olahraga mempunyai komponen-komponen penting. Yang pertama, olahraga. Olahraga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melatih tubuh manusia sehingga tubuh terasa lebih sehat dan kuat, baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Kegiatan olahraga yang dilakukan baik dalam intensitas yang ringan, medium, hingga berat, mampu meningkatkan suhu tubuh secara signifikan. Bagi orang awam, berolahraga mampu meningkatkan 15 kali lebih tinggi dari basal rate-nya, sedangkan bagi atlet dapat meningkatkan hingga 20 kali dari basal rate-nya. Selanjutnya, slide keempat, suhu tubuh. Suhu tubuh merupakan keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas. Jika tingkat panas yang dihasilkan setara dengan yang hilang, maka suhu tubuh ini akan stabil. Suhu tubuh manusia diatur dengan sistem umpan balik atau feedback, yang diatur dalam sistem pusat pengaturan suhu oleh hipotalamus. Jika suhu tubuh manusia terlalu tinggi, maka akan terjadi mekanisme umpan balik dengan cara mensekresi keringat ke permukaan tubuh, pembesaran pori-pori kulit, dan stimulasi rasa haus. Suhu tubuh dipengaruhi oleh suhu lingkungan dan tingkat kelembapan udara. Semakin tinggi suhu udara, maka semakin tinggi pula tingkat kelembapan udara di sekitar. Slide selanjutnya, kadar air dalam tubuh manusia juga berpengaruh terhadap performa tubuh saat melakukan kegiatan. Persentase air dalam tubuh manusia yang sehat menurut H. Mitchell bahwa otak dan jantung 73% dari volumenya merupakan air, paru-paru 83%, kulit 64%, otot dan ginjal 78%, dan tulang pun terdiri atas 31% air dalam keseluruhan komposisinya masing-masing. Menurut Dr. Jeffrey UTZ dalam artikel USGS di USGS Water Science School menyebutkan bahwa setiap tubuh manusia terdiri atas air dengan jumlah yang berbeda. Laki-laki dewasa terdiri dari 65% air dan wanita dewasa terdiri dari 55% air. Slide selanjutnya yaitu suhu lingkungan. Suhu lingkungan merupakan tingkatan derajat panas atau dingin yang berlaku dalam ruang sekitar. Suhu ini dapat diukur dengan menggunakan alat termometer. Suhu lingkungan erat dengan kaitannya dengan kelembapan udara. Semakin tinggi suhu lingkungan udara, maka semakin tinggi pula tingkat kelembapan udara di ruangan sekitar. Suhu lingkungan berpengaruh terhadap kondisi tubuh manusia. Menurut Mihono Hewburn Kwak 2016 menyebutkan bahwa oksigen yang dihirup tubuh pada saat latihan dalam intensitas submaksimal dan maksimal dan denyut nadi berada pada level yang lebih rendah jika melakukan latihan pada suhu ruangan atau suhu lingkungan 22 derajat Celcius. Semakin tinggi suhu lingkungan,
semakin banyak keringat yang dibutuhkan, maka semakin banyak pula air yang dibutuhkan untuk menggantikan sekresi keringat dari dalam tubuh. Yang selanjutnya, suhu kelembapan. Kelembapan udara merupakan tingkatan kadar air dalam udara dalam bentuk uap air. Kandungan air dalam lingkungan dengan suhu yang tinggi memiliki kadar yang lebih tinggi daripada kadar uap air, dan uap udara di lingkungan dengan suhu lebih rendah. Kelembapan udara yang tinggi akibat dari tingginya suhu lingkungan juga mempengaruhi tingkat dehidrasi yang merupakan efek samping tingginya suhu tubuh sebagai bentuk penyesuaian suhu tubuh terhadap lingkungan. Yang selanjutnya, yang kelima, cairan ludah. Cairan pada ludah sedikitnya mengandung protein amilase dan kortisol. Dalam setiap perubahan fisiologis tubuh, terdapat perbedaan level kandungan yang terdapat pada cairan ludah. Cairan ludah menurut Cicero J.L. et al. 1998 menyebutkan juga bahwa kandungan cairan ludah itu, amilase dan elektrolit, mengalami peningkatan setelah dilakukannya olahraga. Jadi, ketika kita melakukan olahraga, maka kandungan cairan ludah, amilase dan elektrolit meningkat. Berikut, asam laktat. Asam laktat merupakan residu dari pembakaran ATP dalam proses glikosis. Proses tersebut dilakukan akibat kebutuhan energi saat tubuh mulai mengalami penurunan level suplai oksigen, demand, sehingga tubuh bisa meningkat proses penyuplaian oksigen dari pembutuhan energi. Proses glikosis terjadi keseluruhan proses peningkatan suhu lingkungan. Kelembapan udara dan suhu tubuh sangat berpengaruh terhadap tingkat dehidrasi pada tubuh. Jika hal tersebut dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, tubuh bisa mengalami dehidrasi, heat exhaustion, heat stroke, heat asthenia, dan bahkan terburuk yaitu serangan jantung. Semakin tinggi metabolisme yang terjadi, perubahan fisiologi tubuh juga terjadi sebagai efeknya. Proses metabolisme atau perubahan sistem energi yang meningkat akan meningkatkan asam laktat pada otot, sehingga semakin cepat pula kesalahan pada otot dan tubuh. Apabila hal tersebut berlangsung dalam waktu yang lama tanpa disadari oleh manusia, yang terjadi yaitu kram otot atau kejang dan penurunan performa dalam berolahraga. Slide berikutnya, itu poin kedua adalah pengaruh tekanan panas atau heat stress pada manusia. Tekanan panas atau heat stress yang mengenai tubuh mengakibatkan berbagai permasalahan kesehatan hingga kematian. Kematian para atlet yang disebabkan karena latihan atau pertandingan di tempat panas yang ekstrim disebabkan karena sistem mekanisme pengaturan suhu tubuh tidak mampu dalam melindungi tubuh terhadap perubahan cuaca tersebut, sehingga diperlukan adaptasi dalam waktu pendek dan lebih lama yang disebut dengan aklimatisasi. Kelainan patologi tubuh yang diakibatkan oleh tekanan panas dan kelembapan udara yang tinggi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, heat syncope atau pingsan panas. Heat syncope adalah gangguan induksi panas yang lebih serius. Ciri dari gangguan ini adalah pening dan pingsan akibat berolahraga dalam lingkungan panas pada waktu yang cukup lama. Kejadian ini ditimbulkan dengan adanya vasodilatasi sistematik berlebihan. Selanjutnya, yang kedua, heat cramp atau kejang panas. Heat cramp merupakan gejala dari penyakit. Ini adalah rasa nyeri dan kejang pada kaki, tangan, dan abdomen serta keringat. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangannya cairan dan garam selama berolahraga berat di lingkungan panas. Olahraga dalam waktu lama dapat mengeluarkan banyak garam yang keluar bersamaan.
dengan keringat yang hanya diganti dengan air putih. Selanjutnya yang ketiga, heat exhaustion atau kelelahan panas. Heat exhaustion merupakan reaksi dari seluruh tubuh terhadap terpaan panas dalam waktu yang berjam-jam atau berhari-hari, diakibatkan oleh berkurangnya cairan tubuh. Kondisi ini terjadi jika jumlah keringat yang dikeluarkan melebihi air yang diminum selama terkena panas. Berikutnya yaitu kesimpulan dari fisiologi suhu dan lingkungan olahraga tersebut. Sejauh ini bahwa suhu lingkungan pada kisaran 20 derajat sampai 23 derajat Celcius merupakan suhu yang optimal terhadap flow to max atau oksigen intake, pengambilan oksigen, dan kadar asam laktat dalam darah A pada saat jeda istirahat serta pada saat aktivitas. Selain itu, proses dehidrasi, kecepatan aliran darah, dan sekresi keringat semakin meningkat pula, sesuai dengan peningkatan suhu tubuh sebagai bentuk peningkatan metabolisme dan perubahan energi, serta pengambilan bentuk proses penekanan terhadap suhu tubuh yang tinggi. Keseluruhan proses peningkatan suhu lingkungan, kelembapan udara, dan suhu tubuh sangat berpengaruh terhadap tingkat dehidrasi tubuh. Jika hal tersebut dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, tubuh bisa mengalami dehidrasi, heat exhaustion, heat stroke, heat asthenia, dan bahkan terburuk hingga bisa terjadinya serangan jantung. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam membahas fisiologi suhu dan lingkungan olahraga. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.